Dan di sini gue juga nggak sendiri, gue sama tim desain dapur lainnya. Sekarang mungkin kita buat video yang beda dari video sebelumnya. Saat ini kita lagi nggak kemana-mana, kita lagi ada di showroom kita sendiri. Yang kita mau bahas hari ini itu perihal engsel. Jadi untuk penjelasan kita di hari ini itu menjelaskan masalah engsel. Jadi kenapa harus ada engsel? Karena untuk pintu di bagian kabinet itu nyambungnya pakai engsel. Itu sedikit penjelasan masalah engsel yang gue tahu ya. Untuk engsel sendiri itu ada 8 jenis. Ada 8 jenis engsel. Yang pertama itu ada engsel kupu-kupu. Yang kedua itu ada engsel panel. Yang ketiga itu ada engsel bubut. Yang keempat ada engsel patron. Yang kelima ada engsel piano. Dan yang keenam ada cowboy, engsel cowboy. Ketujuh itu ada engsel gudang. Lalu yang kedelapan ada engsel sendok. Lalu yang gua mau jelasin hari ini itu adalah engsel sendok. Kenapa gua mau jelasin engsel sendok? Karena semua kitchen atau segala macam kabinet yang ada di saat ini ya, di furnitur ya terutama, itu pasti semuanya pakai yang namanya engsel sendok. Kenapa pakai engsel sendok? Nggak mungkin pakai engsel kupu-kupu, nggak mungkin pakai engsel cowboy, nggak mungkin pakai engsel patron. Karena itu udah lama, udah jadul lah bahasanya. Dan engsel yang lainnya pun sama. Gue nggak bisa ngejelasin satu persatu di engsel-engsel tersebut. Dan yang gue mau jelasin sekarang itu adalah engsel sendok. Ya, ini gue ada barangnya. Ya, ini engselnya. Gue ada 3 engsel. Yang pertama itu bisa gue bilang ini engsel lurus. Ini engsel lurus. Lalu ada engsel setengah bengkok. Yang ketiga itu ada engsel bengkok. Jadi untuk engsel sendiri itu ada 3. Untuk engsel sendok ya, itu ada 3 jenis. Ada engsel lurus, ada engsel setengah bengkok, dan ada engsel bengkok. Setiap kegunaan ini itu ada beda-beda ya. Jadi nggak semuanya sama. Contoh, engsel lurus gunanya buat apa, engsel setengah bengkok gunanya buat apa, dan engsel bengkok gunanya buat apa. Nah, pertama, untuk penjelasan yang pertama dulu deh. Gua ambil yang di engsel lurus. Engsel lurus ini untuk pintu yang berada di bagian luar. Kenapa gue bilang ada di bagian luar? Karena dia ada di depan bodi si kabinetnya. Dia nggak ada di dalam. Beda, yang ada di dalam itu ada di engsel bengkok. Kalau untuk engsel lurus, dia tepatnya untuk pintu ada di bagian depan bodi kabinet. Nih, kalian harus pahamin. Bentuknya juga beda. Cek aja, dia lurus bentuknya. Lalu yang kedua, mau gue jelasin itu ada engsel setengah bengkok. Kenapa disebut setengah bengkok? Karena di sini ada sudutan yang agak bengkok, tapi di sininya lurus. Nah, biasanya engsel ini dipakai di pertemuan antara pintu, dari pintu 1 dan pintu 2, supaya nanti dari pintu 1 dipasang sama engsel setengah bengkok ini nggak mentok, nggak benturan sama pintu sebelahnya. Jadi si pintu 1 dan si pintu 2 nggak berbenturan. Nah, ini biasanya pakai engsel setengah bengkok. Lalu yang ketiga ada engsel bengkok. Kenapa bisa dibilang engsel bengkok? Bisa dicek aja. Bentuknya bengkok, beda di antara yang lainnya. Nah, untuk engsel bengkok sendiri biasanya dipakai untuk pintu di bagian dalam kabinet. Ini agak jarang, karena untuk bagian dalam kabinet itu biasanya kita menggunakan kenop atau gagang pintu. Tapi balik lagi ke usernya masing-masing gitu loh. Dan space-nya itu nanti nggak bakal terlalu besar sih. Sebenarnya nggak masalah, worth it juga pakai engsel ini. Cuman kita agak jarang pakai engsel bengkok. Yang kita sering pakai itu engsel lurus dan setengah bengkok. Ini yang ada di kita ya. Nah, sekarang gue juga bakal jelasin dari bahannya. Untuk bahan ini yang kita pakai ya, biasanya kita pakai bahan stainless steel. Jadi engsel sendiri itu ada 2 bahan. Ada zinc alloy dan stainless steel. Dan yang saat gue pegang ini stainless steel. Bedanya apa mas dibanding zinc alloy sama stainless steel? Sebenarnya bikin beda itu hanya bahannya, tapi fungsinya sama. Bahan zinc alloy itu agak ringan dibanding stainless steel. Nah, stainless steel ini agak berat aja, tapi kita pakai fungsinya. Karena untuk si engsel sendiri kan terdapat di bagian dalam pintu ya, jadi nggak terlalu kelihatan juga, estetikanya juga nggak terlalu terlihat. Dia hanya dipakai itu fungsinya. Apalagi untuk di bagian sink
itu kan suka ada ciprat-cipratan air ya, mungkin dari segi pipa yang bocor atau dari keran yang bocor. Itu perawatannya mungkin yang agak lebih ekstra aja. Tapi kalau di kita ganti yang baru kalau misalkan ada yang karat untuk kitchen setnya masing-masing. Lalu kalau misalkan nih, Mas, gue mau ganti sendiri deh, gue nggak perlu deh panggil tukang buat ganti si engselnya, itu nggak masalah guys. Jadi lu bisa beli aja langsung di toko material kah, atau di furnitur, tempat-tempat penjualan furnitur, contoh kayak jual KPL atau jual alat-alat lainnya perkakas, di situ ada. Lu langsung beli aja di situ, dari mereknya masing-masing juga ada. Gue nggak mau sebut merek di sini dulu karena kalian cari aja sendiri. Jadi berbagai merek itu ada untuk engsel. Nah, cara pasangnya kalian perhatiin aja. Untuk engsel yang sebelumnya, pintu ini contoh karat, harus ganti yang sama. Kalau bisa belinya jangan yang beda, karena kalau yang beda nanti posisinya jadi berubah. Jadi yang sama belinya. Nanti tinggal kalian pasang aja, di situ ikutin aja lubang skrupnya. Jadi kalian tinggal skrup sendiri aja. Itu dari kalau misalkan kalian mau pasang sendiri ya di rumah. Tapi kalau misalkan Mas, saya bikin kitchen di desain dapur, terus juga engselnya ada masalah, mungkin peret atau juga mungkin ada sedikit karat, mau diganti, itu pasti kita ganti guys. Jadi nggak usah takut. Kalau di desain dapur pasti kita ganti. Lalu apalagi selain itu? Jadi untuk masalah engsel sendiri itu udah saya sebutin semua ya. Engsel itu pertama ada 3 jenis. Untuk engsel sendok ya, terutama yang dipakai di furnitur. Itu ada engsel lurus, ada setengah lurus, dan ada setengah bengkok. Maksud gua bukan setengah lurus, ada setengah bengkok dan ada bengkok. Setiap fungsinya itu beda-beda. Untuk lurus itu pintu bagian luar, untuk setengah bengkok itu pintu pertemuan, untuk bengkok sendiri itu pintu bagian dalam. Jadi posisinya itu sejajar sama kabinetnya. Kalau untuk pintu bagian luar itu dia berada di luar kabinet. Jadi dia nggak rata dengan kotakan kabinetnya pintunya. Lalu untuk fungsinya itu semuanya udah gue jelasin. Dan perbedaannya sekarang itu udah zamannya pakai slow motion. Bukan yang kalau dibuka jedak. Wah, kalau itu bisa ngerusak kabinet tuh masing-masing. Jadi kalau misalkan sekarang bentuk engsel sama, dia bengkok, lurus, setengah bengkok sama. Tapi bedanya kalau yang saat ini gue pegang emang ada 2 nih contohnya. Untuk engsel yang sekarang itu biasanya ada hidroliknya. Kalian cek aja di bagian bawah. Kalau kalian beli sendiri ya, kalian cek di bagian bawah. Untuk yang ada hidrolik itu biasanya dipakai sekarang untuk pintu-pintu yang slow motion. Jadi di saat kalian buka pintu atau pas ditutup pintu kalian banting, itu nggak bakal jeledak, jedak. Jadi dia bakalan nutup secara perlahan, otomatis. Jadi nggak langsung nutup jedak, ngagetin gitu dan merusak. Itu sih merusak kabinet banget kalau kayak gitu, jedak. Lalu untuk yang kedua, ini ada pintu yang ada engsel yang nggak ada hidroliknya. Nah biasanya ini dipakai yang dulu lah, sebelum yang hidrolik ini keluar. Biasanya kabinet-kabinet kitchen dulu itu pakainya yang non hidrolik. Jadi buka pintu dan nutup pintunya itu agak keras gitu, jadi ngebanting dia, jedak, bunyi gitu. Jadi untuk sekarang sih kita semua nyaranin pakai yang hidrolik. Karena apa? Pertama, kitchennya juga lebih awet. Kedua juga nggak terlalu bising di dapur. Jadi engsel sendok itu yang lagi dipakai lah saat-saat ini gitu. Ya itu aja sih dari gua. Kalau misalkan emang kalian mau belajar, kita sama-sama belajar di sini. Terus juga gue juga perlu masukan dari kalian semua, apa sih harus gue perbaiki, dan juga terutama masalah engsel ya. Kalau misalkan ada yang salah penjelasan gue atau ada yang keliru dari penjelasan gue minta maaf. Gue juga minta bantuan kalian, bantu komentarnya, terus juga bantu subscribe channel gue supaya desain dapur ini kedepannya bakalan lebih memberikan video edukasi atau memberikan video hiburan yang lebih bermanfaat atau lebih bikin kalian senang juga. Dan saat ini gue bisa bilang, gue Dendi, gue cabut. Thank you.